Halo Smart Listeners, berjumpa lagi bersama dengan Tasya Rustama dalam Smart Showbiz. Di kesempatan kali ini saya deg-degan banget sebenarnya, tapi semoga saja bakal berjalan smooth ya. Karena akan kita berbincang bersama dengan legend. Kalau dibilang anak tahun 2000 gak kenal orang-orang ini sih kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena bandnya luar biasa dan bahkan salah satu lagunya ini jadi salah satu nada yang dipakai untuk nyetem gitar. Ada Peter Pan sudah bersama saya. Halo. Halo. Terima kasih udah datang ke studio Smart FM. Dan di kesempatan ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, izin mungkin kita main game dulu ya. Jadi kami punya emoji yang nanti merepresentasikan judul dari lagu-lagunya Peter Pan. Nah, dijawab sebenarnya apa jawabannya, kemudian dinyanyiin dikit aja, boleh ya? Oke, siap ya? Emoji yang pertama. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Mas. Tapi buka dulu topeng. Mantap, bener. Mic-nya gak akan saya kasih. Gak ya? Benefitnya megang mic ya. Next emoji. Oke. Siapa mau jawab? Hai. Oke, silakan Mas Lukman. Semua tentang kita? No. Bukan. Okay. Terot. Oke. Yes. Tertinggalkan waktu. Terot. Bukan. Aduh, gimana nih? Ayo, judulnya. Mungkin nanti. Bukan. Terot. Salah. Next. Kita next emoji dulu ya. Ini mandiri. Silakan. Oke, silakan. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Kita next. Apa nih? Siapa mau jawab? Ayo. Cluenya apa tidur. Kalau tidur kita bermimpi. Oke. Oke? Mimpi yang sempurna. Yes. Lagunya. Mungkinkah bila ku bertanya ya. Ayo, lagi. Saya. Yes. Aku dan bintang. Hanya dibabat aku dan semua bintang. habis nih. Gimana nih Mas Indra? Gak apa-apa, nanti dia yang bayar, yang ini ngasih hadiah. Oh iya. Next. Ayo. Terbangun dari tidur panjang itu. Apa? Judulnya? Tertinggalkan Waktu. Bukan. Terot. Ayo, Mas Reza. Kaki di kepala di kaki. Gue soalnya ada kaki itu. Apa ya? Jalan. Berjalanlah itu maksudnya. Bukan. Jalan sore. Kita berjalan sore bukan ya? Sore-sore tapi tidur ya. Oh ini. Tertinggalkan Menghapus waktu kan? jejak. Bukan. No. Tertinggalkan waktu kan? Ku terbangun. Bukan. Ada tidurnya soalnya. Cluenya tidur. Bawa malam. Nina Bo. Oh, ini. Oh, bukan. Menunggu pagi bukan? Bukan. Udah, kita Next. skip. Next. Tertidur. Terakhir nih. Bintang di surga. Yes, benar. Udah ya, telak dah. Coba apa aja sih tadi? Nah, ini apa sih? Ini apa nih? Menunggu. Menunggumu, apa menunggu? Enggak, itu gue ngeliatnya itu telur atau apa? Menunggumu. Itu jam pasir, Mas Pakai Yudi. mata ya. Iya, Mata terus itu. tadi ada lagi yang nggak bisa dijawab, apa ya? Yes, ini benar. Jalani mimpi. Oh, iya. Yang nyiptain lupa ya? Kalau gini nggak kebayang sih. Nggak kebayang ya? Ada zzz gitu.
Oke, kita thank you udah Sama-sama. berpartisipasi di gamenya. Dan kayaknya udah telak ya Smart Listeners pemenangnya Mas Lukman. Dan kita ngobrolin nih soal konser yang akan berjalan dalam waktu dekat begitu kan ya. Nah, kalau boleh dibahas sebenarnya konser apa ini dan kenapa dinamakan The Journey Continues? Mungkin Mas Kayaknya Budi yang silakan. menjawab ya Mas Budi aja deh. Oh gitu. Siap. Jawab dulu. Silakan. Oke. Jadi memang cukup cukup menjadi diskusi yang sangat ketat sebenarnya. Jadi ya memang berawal dari saya diminta oleh ditelepon oleh Lukman gitu ya untuk buat punya keinginan, ingin manggung lagi lah kurang lebih Peter Pan. Hanya kemudian kita ketemu dan ya saat itu saya ketemu dengan teman-teman juga semuanya dan ya mereka juga bercerita tentang rencana mereka gitu dan kemudian ya punya keinginan pengen coba manggung lagi ini akan seperti apa gitu dan kemudian juga mereka menceritakan tentang bagaimana ini juga memang sudah lama gitu ya mereka diskusikan dan sebagainya dan namun kali ini memang Ariel tidak bisa ikutan dalam hal ini dan memang punya tetapi juga didukung oleh Ariel ya tentunya. Namun ya karena memang statusnya dalam keadaan hiatus gitu dan nggak mungkin juga mereka satu panggung gitu, maka konsep hiatusnya juga jadi nggak jadi hiatus lagi gitu. Tapi buat saya kemudian setelah itu kita pikirkan dan ya memang ini sangat challenging ya, band yang sangat ikonik, band yang sangat fenomenal, bukan juga buat hanya penontonnya, fansnya, tapi ya tentunya juga buat saya juga gitu ya. Saya juga bisa merasakan itu dan saya juga berada di dalam itu gitu dan saya juga kenal dekat dengan mereka dan saya juga pernah juga mengerjakan beberapa pekerjaan juga dengan Noah gitu ya. Ya ditambah sekarang memang tidak punya, maksudnya vokalisnya tidak bisa ikut dan dia juga menjadi seorang ikon yang rohnya lah gitu. Nah, tetapi ya setelah itu saya coba mikir ya kalau pekerjaan ini gampang ya semua orang juga bisa ngerjain kan gitu sebenarnya. Tetapi saya coba melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Ketika diskusi itu saya merasakan energi yang besar dari mereka gitu ya. Mereka berempat, mereka bercerita, saya merasakan wah gila ini energi besar ini bagaimana saya harus menyalurkannya gitu, gitu ya. Dengan ya kekurangan yang ada tentunya saat itu. Tapi saya hanya melihat bahwa kayaknya saya harus mengambil dari sudut yang berbeda gitu. Saya harus melihat dari Peter Pan ini kan juga sebuah karya yang luar biasa yang sudah menemani hidup banyak orang, kemudian menjadi soundtrack hidup lah. Dan personel aslinya empat-empatnya masih ada depan saya gitu, ya kan gitu. Dan mereka ikut mengawangi lah. Makanya saya bilang Peter Pan tetap 6 orang. Cuman memang 4-nya secara fisik bisa tampil. Tetap mereka berenam. Dan saya melihat dari sisi yang berbeda dan kemudian saya mikir, wah ini setelah 25 tahun ya, apalagi nanti 1 September kan mereka 25 tahun. 25 tahun dan kemudian mereka masih long lasting sampai sekarang walaupun mungkin tidak sebanyak dulu lagi gitu ya. Ya saya coba melihat, wah ini kalau misalnya saya bisa membawa karya ini untuk apa ya istilahnya tidak bukannya sekedar konser nostalgia tetapi bagaimana penampilan ini bisa dibawakan oleh generasi baru, suara-suara sekarang gitu ya yang memang lagi in lah gitu ya, lagi digemari, lagi digandrungin. Ini kan menjadi keren banget gitu, bahwa lagu mereka yang punya sejarah, punya nilai, punya cerita gitu ya, dibawakan lagi sama anak-anak yang sekarang juga punya fans yang berbeda gitu.
Jadi itulah yang membuat saya hanya wah ini oke nih, ini bukannya sekedar konser kenangan, tetapi ini juga bisa bagaimana saya bisa merayakan karya Peter Pan ini dengan suara generasi yang sekarang. Dan kemudian ini juga pasti akan bisa berlanjut ke lintas generasi gitu ya, akan diperdengarkan kembali. Jadi mumpung mereka berempat masih memungkinkan ada dan personel asli pula gitu, mereka bisa membawakan. Dan yang menariknya lagi adalah ketika kita juga melihat siapa musisi yang bisa mengisi ini. Ternyata memang musisi yang mengisi ini juga musisi yang juga punya cerita terhadap Peter Pan. Mereka juga tumbuh di dalam karya ini. Jadi sosok ini juga menginspirasi mereka sebagai musisi muda, ya kan? Zaman dulu kan nggak seperti sekarang segampang itu. Streaming apa segampang itu gitu. Bagaimana mereka juga bisa mengambil insight-nya, long lastingnya, dan nama bandnya, karyanya. Nah ini juga bisa menjadi sesuatu. Jadi ketika kita menawarkan kepada musisi yang ikut berkolaborasi itu, wah mereka sangat exciting, bisa tampil satu panggung dengan legend, dengan idola mereka. Wah ini vibes yang berbeda kan gitu. Ya, jadi nostalgianya kamu dapat, tetapi dibawakan lagi dengan suara yang memang kekinian dengan fans yang mereka pula, yang berbeda pula gitu. Jadi buat saya ya ini karya ini akan terus tumbuh. Karena dan nyawa akhirnya saya menamakan The Journey Continues. Buat saya perjalanan ini berlanjut dengan cara yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda, apapun itu. Tetapi perjalanan ini punya nilai berbeda nanti ke depannya. Itu berlanjut lah. Makanya The Journey Continues. Seperti itu. Karena nyawanya ada begitu kan, orangnya real nih kan yang membawakan, tapi kan yang menyanyikan mungkin dengan generasi baru, generasi yang tentu sekarang dengan warna dan juga vibes yang berbeda tentu saja. Tapi kalau misalnya mau aku tanyakan lagi ke Mas Lukman, Mas Reza dan juga Mas Indra, ketika awal ngobrol-ngobrolnya tuh kayak gimana sih? Kalau mau flashback lagi hingga akhirnya memutuskan, oke, ayo yuk kita buat lagi yuk gitu. Mungkin Mas Lukman mau menjawab? Oke. Awalnya itu memang ide ini udah ada ya. Ide itu hanya obrolan kita di kafe waktu itu, di tempat ngopi lah. Indra cerita, man banyak yang minta nih reuni, gitu. Reza juga gitu, saya juga gitu. Cuman masing-masing punya jawaban lah sama mereka. Tapi inti dari ini adalah ini bukan reuni ya. Ini harus dikoreksi. Kenapa bukan reuni? Karena menurut kita reuni itu adalah ketika semua personil itu ada, itu baru reuni. Ini kita sebut kayak konser mengenang mungkin ya, mengenang atau nostalgia yang memang kita hanya ingin bereksplor. Lagu-lagu Peter Pan ini memang luar biasa. Ini menurut saya bagus banget lah, liriknya bagus gitu. Dan memang tanpa vokalis ini challenge, kita cerita nih gimana ya caranya. Kayaknya vokalis kita nih lagi hiatus gitu kan. Terus memang waktu itu pas obrolan itu kita kayak aduh nggak bisa, Noahnya aku sendiri nih, aku berpikir Noah lagi sibuk banget nih, kayaknya belum bisa deh, next aja. Nah begitu ada rencana ini gitu, benar-benar kayak mau direalisasikan, Arya lagi hiatus, saya lagi hiatus juga gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh, ini gimana ya. Nah terus ada berapa bulan yang lalu, udah sebulan yang lalu kali ya, Arya telepon saya. Man, gue ada tawaran main nih katanya. Tapi gue nggak nyanyi. Wait, nggak nyanyi. Saya masih ngira itu Noah ya, tawaran untuk Noah. Gini aja katanya, lu coba tanya Indra, Andika, Reza, mau main nggak? Wah, ini bukan ya? Ini tanya dalam hati kan. Vokalisnya bukan gue katanya. Oh oke. Berarti kayak featuring ya, bisa dibilang featuring gitu. Terus dia sebutin vokalisnya, ini eventnya ini. Terus tanya mereka kan, ayo katanya. Ya udah jalan. Nah dari situ kan kita sering ketemu tuh, lebih intens lagi, berkembang lah. Jadi kayak ini seru juga loh ini kalau begini. Tapi jangan satu vokalisnya. Kalau satu ya terlihat seperti menggantikan gitu.
kita banyakin aja. Nah gitu banyakin tuh, banyak calonnya banyak banget tuh. Ini. Nah, tapi siapa yang mau jalanin gitu kan? Kita nggak apa sistematisnya kita nggak tahu nih. Karena kita kan tahu ini sejauh ini taunya manggung doang. Ini gimana ya cara ini eksekusinya biar sempurna, biar bagus gitu. Akhirnya terpikir lah, saya kasih ide nih, gimana kalau Aloka gitu kan. Karena dia udah berapa kali nanganin event-event besar, terus termasuk Noah juga kan sama dia. Dan oke gitu hasilnya. Ya udah katanya Aloka aja. Barulah saya telepon Budi, Bapak Budi ini, terus dia kasih jawaban, oke, kasih gue seminggu ya katanya. Dia nggak langsung oke, karena kan aku ceritain kronologisnya tuh bahwa nggak ada vokalis gini bla 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 gitu kan. Dia bilang, oh ada nggak ikut ya? Enggak. Oke, katanya seminggu ya, katanya kasih seminggu. Ya itu akhirnya begitu. Seminggu kemudian kasih jawaban, berangkat, katanya. Wah berani kali nih. Gitu, kurang lebih begitu. Sempet kaget gak sih Mas Budi kalau Peter Pan mau manggung lagi tapi gak sama Ariel gitu kan ya. Ini menarik. So, aku mau ke Mas Indra. Kenapa akhirnya memilih musisi-musisi ini? Kalau boleh di-spill begitu ya. Ini kan tampil bersama Elo, Tiara, Andini, Firsa Besari dan juga Alex Teh. Hingga akhirnya memutuskan nama-nama ini nih yang kayaknya mampu nih untuk merepresentasikan lagu-lagu dari Peter Pan. Sebetulnya sih dari Peter Pan sendiri sama Aloka ini sering discuss lah, maksudnya kita discuss cari yang mungkin nanti yang siapa sih yang nanti kita featuring sama Peter Pan ini yang mungkin pengennya tuh paket lengkap lah. Kalau nasi timbal mah udah paket lengkap gitu kan. Nah, diskusi sama Budi Aloka ini mungkin dari segi promotor Aloka ini kan dia udah inilah, maksudnya apa sih, ada punya apa sih Bud namanya tuh ada analisa segala macam gitu. Soalnya kita juga ngasih list banyak mau itu. Kalau coba deh Bud, tolong urus ini, kita mau coba ini. Nah, kemudian ngatur gitu. Aku sih pribadi waktu itu ngasihnya sampai berapa? 20 penyanyi kan, 20 sampai 25. Maksudnya di filter. Nah, akhirnya kepilih yang 4 itu karena kenapa? Ya aku sih lihatnya ini dari masing-masing sosok vokalis ini udah punya, maksudnya punya gaya dan karakter yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan Elo, oke lah, Elo, Dewa, terus Tiara Andini, pop gitu kan, Firsa Besari dari masa komunitas senja, Alex T sebagai pendatang baru di milenial di era sekarang gitu. Wah ini Bud udah oke nih. Nah mungkin Budi juga ngajuin gimana kalau ini. Ya anak-anak berpikir oke, ayo kita cobalah gitu. Bismillah aja gitu. Nah itu ya kurang lebih begitulah. Udah filter. Ya. Tapi penasaran nggak dengan list banyak itu? Susah kita keluarinnya. List-listnya ya. Siapa aja. Ya di samping itu juga mungkin ada yang karena jadwal si penyanyinya full atau nggak nemu tanggalnya sama kita, itu ada juga gitu. Tapi ada bagusnya sih, mereka itu sebagian besar dari mereka itu antusias dari yang nggak bisa ini. Bikin tahun depan lah, dibilang bikin tahun depan lah. Wah seru juga nih katanya. Malah mau ya, mau ikut ya. Tapi gue sekarang nggak bisa katanya, lagi jadwalnya lagi full. Oh seru juga nih, mungkin tahun depan bisa jadi nih gitu. Next bisa jadi vokalisnya yang berbeda atau nambah atau di switch atau gimana gitu ya. Bisa diakalin gitu. Kayaknya seru sih. Dari Peter Pan juga maksudnya ngerasa ternyata mereka exciting banget gitu. Maksudnya jadi kita semangat juga gitu. Wah oke nih, jadi termotivasi lah ke kita, ini pasti maksudnya harus jadi sesuatu gitu. Itu aja sih. Karena gak ada yang berani nolak lah. Peter Pan gitu kan ya. Tolong nih Mas Lukman kan. Masa nolak gitu kan Peter Pan kan. Kalau Mas Reza nanti akan seperti apa kalau boleh di-spill sedikit begitu ya? Apakah akan ada aransemen atau seperti apa? Ya jadi kalau yang nanti tanggal 31 Agustus tuh kan kita aransemen tuh menyesuaikan dengan vokalis yang sekarang 4 orang gitu. Terus mereka kan ada beberapa yang memang mewakili generasinya kan ya, kayak ada yang Gen Z kayak Firsa Besari gitu. Sama mereka ada banyak lah ininya perubahan. Terutama dari kita ini musiknya. Jadi kalau kalian mau tahu juga
dari basic musik yang ada di yang lama, yang CD di kaset segala macam itu berubah total karena kita ngikut yang gaya mereka. Kita nggak mau yang maksudnya kalau kita tanggal 31 terus manggung dengan cara yang lama, plak itu kayaknya orang terlalu memaksakan. iya begitu. Terlalu memaksakan, misalnya nih, oke lah anggap let's say Tiara Andini terus bawain lagu Bintang di Surga dengan gaya Ariel, kan nggak mungkin ya. Bisa keluar ini uratnya semua. Ototnya bisa keluar itu. Iya, Nah, betul. nah ini gimana caranya lagunya tetap bisa dinikmatin sama orang, apa ya, dengan kemasan yang tidak merubah sedikit pun Betul. si identitas lagunya gitu, masih ada benang merahnya itu. Ya. Ya itu sih challenge-nya di situ sebenarnya. Dan aransemennya bagus. Jadi nanti kalian lihat. Jadi konsepnya itu mereka bawa tidak dengan dengan memaksakan yang lama, enggak. Dengan warnanya mereka, dan ya seperti gini aja deh. Kalau penasaran tuh ditunggu tanggal 31. Iya, karena yang bikin penasaran orang mau ikut konser selain ngelihat siapa nih musisinya, penasaran juga aransemennya akan seperti apa begitu kan? Harus sih, harus lihat. Iya kan. Betul. Nah, apa yang ngebedain dengan konser nostalgia lainnya untuk konser yang ini? Nostalgia yang mana ya? Yang kan banyak ya artis-artis yang lain yang juga Kebanyakan mereka mungkin dengan vokalis aslinya ya. ya, oh iya sih benar. Ya, kalau vokalis asli ya nggak ada masalah sih, saya juga. Iya sih, Kalau bener. sama Ariel nggak akan diapa-apain. Orang udah oke, enak aja gitu. Tapi kan ini yang bawa ini bukan Ariel. Jadi ya itu challenge-nya di situ. Aduh gimana ya biar orang masih bisa nikmatin ini lagu ya. Makanya terpilihlah line up itu si 4 artis ini, karena mereka punya, kita menganalisa mereka kayak gaya mereka nyanyi, terus lagu-lagunya kayak apa gitu, kita dengerin, oh oke nih kayaknya gitu. Oke, pakai tes dulu juga nggak CBT begitu kan? enggak. Enggak sih. Enggak ya? Karena mungkin mereka juga kan udah punya nama. Jadi maksudnya enggak baru-baru banget juga. Marketnya bagus gitu. Marketnya bagus. Dia menganalisa semua itu. Ya. Gitu. Oke, kalau kita mau tahu kapan sih tiketnya dijual? Sekarang dijual, mau jual di bawah. Ini jual Tiket. buat Kapan? tiketnya besok hari Jumat tanggal 11 Juli. Itu nanti kita bisa dikepoin juga di Instagramnya aloka.id sama Instagramnya thejourneyproject.id sama Instagramnya peterpanband.id. Nah, jadi kalau misalkan pengen tahu, kepoin aja di situ gitu. Oke, itu udah detail ya. Pantau terus. Udah detail Harga banget. berapa? Venue-nya di mana? Oke, Pak Bud. Silakan. Ya, jadi konser perdana ini kita akan tampilkan di Bandung. Ya, tepatnya di Eldorado. Sedih nih di Jakarta. Jadi sebenarnya Terus ya. kita juga sudah punya roadmap sebenarnya. Oke. Cuma memang kita belum spill itu semuanya. Jadi kita masih pengen karena band ini juga memang lahir dari Bandung, hometownnya di sana. Jadi kita juga pengen bagaimana kita mempresentasikan ini. Kan belum pernah. Dan bagaimana ini dipresentasikan dulu pertama di Bandung. Tetapi roadmapnya sudah ada, ke kota-kota mana sudah ada. Artis sudah dibook, tempat sudah dibook, semuanya sudah. Cuma kita belum spill aja. Jadi yang pertama di Bandung di tanggal 31 Agustus. Karena tanggal 1 September itu kan 25 tahunnya Peter Pan. Pas di tanggal 1 September. 1 Jadi September. di Eldorado konsepnya ada festival dan ada tribun seat ya. Jadi yang pertama festival yang paling dekat dengan panggung namanya Festival Taman Langit. Jadi kita juga gunakan album yang memang pasti akan merubah hidup orang lah saat itu. Mengingatkan banyak hal gitu ya. Pertama adalah Festival Taman Langit. Kemudian yang kedua adalah berdiri juga Festival Bintang di Surga. Setelah itu baru kita bikin tribun. Jadi tribunnya juga memang berundak gitu ya. Jadi perlu naik. Itu tribunnya dari premier. Jadi memang ya untuk yang memang sudah yang sudah mengikuti Peter Pan dan sekarang mungkin sudah sangat premium lah ya. Jadi mereka juga lebih ingin booknya di daerah premium, dan setelah itu tribun seat di belakang itu reguler. Tiket perdananya akan pre-sale-nya besok
jam 9 pagi. Jadi memang sangat limited gitu ya, kita keluarin dulu. Itu besok pre-sale-nya. Jadi memang lebih murah daripada normal tentunya. Kemudian normal itu baru akan kita buka Senin. Ya, jadi ya pasti ya ini Peter Pan comeback ini kan jadi viral nasional. Yes. Bukannya viral nasional. Konser lain semua ketutup hanya karena Peter Pan. Jadi ya pasti akan jadi magnet yang kuat ya. Ya walaupun ya banyak memunculkan banyak hal ya, tapi kita melihat itu lebih bentuk kecintaan mereka saja gitu kepada Peter Pan yang ya, tapi ya karena kecintaan mereka itu saya yakin mereka juga akan berubah atau merubah mindsetnya adalah ketika wah, band yang saya idolakan, karya yang saya kagumi sekarang terus berlanjut, ya kan? Jadi suatu saat mungkin ini akan berlanjut dan kemudian teman-teman juga mungkin sudah tidak bermusik lagi, ini masih akan terus terdengar. Ya, jadi mungkin kita ambil contoh seperti kayak lagu You'll Be My Heart yang Nicky Jevanya nyanyiin lagu Phil Collins. Nah itu kan luar biasa sekali. Jadi ya memang kekuatan anak muda ini ya perlu kita kita perlu memperdengarkan lagu-lagu ini semuanya gitu. Jadi ya apalagi sekarang rohnya ini kan juga ada di Lukman ya, yang memang yang selama ini juga ikut di dalam menjaga ini semua selama 25 tahun. Jadi ya Lukman juga punya mimpi juga bagaimana dia ingin mengkaryakan kembali ini bagaimana dengan generasi pelanjut. Seperti itu. Itu yang akan menjadi menarik buat saya ya. Artinya lama kita nggak mendengar, sekarang mereka kembali di depan kita gitu. Wah, itu ya saya sendiri yang mengerjakan pun rasanya. Kalau saya pribadi excited banget nih Mas Lukman, Mas Reza, Mas Indra, karena ya Peter Pan itu mewarnai pasti ya masa kecil kita, mungkin anak-anak milenial. Jadi soundtrack hidup lah. Soundtrack hidup begitu kan, yang tadinya mungkin ngejar-ngejar orang yang udah jadi pasangan sekarang atau udah jadi masa lalu kan. Iya, ini jadi terulang kembali, teringat kembali nanti mendengar lagu-lagu dari Peter Pan. Tapi yang lebih excited lagi, aransemennya akan berbeda. Makanya nonton nanti. Yes. Siapa tahu dia ketemu mantan. Waduh. Bisa jadi rusak nih semua Mas Reza. Thank you udah sharing. Sama-sama. Dan kita tunggu Ya. perhelatannya semoga lancar Amin, sampai dengan hari amin. H, dan Ya. semoga viral ya, dan Amin. banyak yang akhirnya datang Iya. dan mau ke sana. Please bikin di Jakarta. Walaupun Insya Allah. dekat gitu kan ya. Wush, tapi tetap aja please bikin di Jakarta ya Mas ya. Nanti gampang tinggal pakai wus. Pakai wush ya. Thank you sekali lagi Mas Lukman, Ya, Mas sama-sama. Reza, Mas Terima Indra, kasih juga. Mas Budi, Ya. terima kasih. Dan Smart Listeners, itu dia perbincangan saya tadi bersama dengan Peter Pan. Pastikan Anda datang ya, dan langsung pesan tiketnya agar nggak kehabisan, karena harganya tentu akan berbeda sampai dengan nanti hari Senin. Dan kita tutup akhir kata, saya Tasya Rustama. Tetap lanjutkan program Smart Showbiz ini, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.